بين الرجاء والخوف قلبي طائر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslimah dimanapun berada, hari ini hari pertama ya, podcast LBC itu tayang ya, dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini pastinya saya kedatangan seorang entrepreneurship dari kota Solo ya. Kenalkan, beliau adalah Mbak Fitri. Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah sehat. Ini dadakan. Oh iya, betul. Saya tembak untuk hadir di sini. Masya Allah. Ini pertama kali loh saya Masya bertemu Allah. dengan Mbak Fitri ya. Iya. Mbak Fitri pun demikian. Iya. Pertama kali Pertama bertemu kali dengan bertemu, saya. kayak Itulah gitu. kalau Tapi Allah sepertinya kayak udah lama. Iya ya. Masya Allah udah Kenal ya. WA nanti kita kayak udah Masya Allah udah dekat ya. Iya. Katanya kalau hati tertaut itu seperti itu. Masya Allah. Ya, terima kasih sudah mau hadir dan Sama-sama. mau dipaksa Dengan untuk senang hati, ngobrol di Masya Allah. ya, alhamdulillah ya. Teman-teman boleh diketahui ya, Mbak Fitri ini seorang entrepreneurship yang memiliki beberapa usaha yang Masya Allah sukses di kota Solo. Nanti kita lebih lanjut ya ngobrol sama beliau apa saja sih usaha-usaha yang beliau bangun sendiri ya. Nanti kita langsung ngobrol sama beliau. Tapi yang satu pastinya, kalau saya mau menyampaikan kalau beliau ini adalah adik dari Allahyarham Ustadz Tri Asmoro ya. Tidak berlama-lama lagi, yuk kita langsung ngobrol sama Mbak Fitri tentang tadi loh Mbak Fitri. Oke. Apa saja sih usaha yang Mbak Fitri bangun? Yang saya dengar itu kan ada bakery, terakhir ada soto. Ya, itu apa? Itu yang pertama atau ada yang lain sebelumnya? Ya, ceritain. Okay. Kenalan dulu ya. Pasti Jadi, ya, ayo silakan. saya sebenarnya lebih senang dibilang seorang ibu gitu ya, seorang ibu dari 7 anak. Itu yang rasa di hati itu lebih proud gitu, ada kebanggaannya karena menjadi seorang ibu itu kan luar biasa ya. Di tengah amanah yang Allah sampaikan, kita diberi kesempatan untuk melakukan banyak kegiatan, itu pasti luar biasa banget gitu. Masya Allah. Nah, ibu dari 7 anak dan perjalanannya sebenarnya awalnya memang bakery ya. Bakery. Karena melihat peluang di halal bakery itu banyak titik kritis halal makanan, maka merasa mendapatkan ladang perjuangan gitu ya. Jadi mungkin gregetnya di situ. Karena sebenarnya awalnya nggak terlalu suka tuh dengan dunia memasak, perbakingan tuh nggak terlalu suka. Tapi ketika melihat sesuatu yang ini teman-teman muslim, saudara-saudara muslim saya harus tahu, kemudian solusinya apa sih? Ya, solusinya saya akhirnya punya keinginan untuk menghadirkan bentuknya dalam sebuah outlet kecil gitu kan, jadi solusi itu. Akhirnya kesemangatan itu muncul gitu. Nah, dari situ banyak pelajaran yang bisa diambil. Akhirnya mulai merembetlah karena penggiat halal, kepengen resto halal, resto and cafe halal. Kemudian merembet lagi skincare karena Masya Allah. banyak Dari bahan-bahan. ngerembet Nah, ya? harusnya fokus ya ini karena terlalu semangat biasa jadi begitu. halal lifestyle. Maka ketika melihat beberapa kritis bahan di kosmetik, maka kita menghadirkan skincare gitu kan, kemudian menghadirkan beberapa bisnis yang lain. Tetapi maaf saya potong, berarti nanti wajib nih kasih ilmunya buat kita juga boleh. Skincare loh. Ini kan LBC nggak jauh-jauh dari skincare. Iya, sebenarnya saya lebih F&B ya, lebih sebenarnya skincare tuh hanya ya karena kok solusinya apa ya, kalau kita mau treatment kita khawatir betul, yang ini tuh terapisnya itu muslimah enggak, kita buka aurat gitu kan, terus bahan-bahan yang memang dipakai itu halal enggak, Masya Allah. lebih ke situ gitu. Jadi berarti sama dengan visi misinya LBC. Nah tapi LBC udah beberapa langkah lebih maju. Oh subhanallah. Ya, karena atas beberapa hal Allah menguji, karena memang kita jadi seorang entrepreneur tuh nggak boleh baper ya. Iya. Ada lini-lini bisnis yang itu belum menghasilkan, maka udah kita stop dulu ya, kita fokus pada yang menghasilkan karena memang harus profitable, harus bermanfaat itu dalam bentuk profit gitu kan. Kalau bisnis nggak jalan, profitnya kurang, maka pasti akan terseok-seok. Maka waktu itu skincare, karena memang idealisme saya kepingin tidak mengandung bahan ini dan berbeda idealisme dengan dokternya, jadi akhirnya
Saya membuat formular rempah dan pasti butuh lama untuk perizinan yang lain-lain, dan kita hentikan dulu. Nah saat ini memang fokus di halal bakery karena berharap di seluruh Indonesia kita di setiap kabupaten ada outlet halal bakery, memudahkan teman-teman yang mendapatkan bakery halal. Jadi kita mengusungnya halal bakery. Dan untuk itu aja butuh effort yang luar biasa pastinya gitu. Jadi fokus di situ, tapi ya ada apalah yang membuat kadang kita kan bete ya. penyemangat ada warung soto lah yang karena memang dulu simbah saya itu sejak tahun 1943 jual soto. Di legend gitu. Berarti ini baru nih soto ya? Soto legend berarti baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi alhamdulillah. Maaf kalau bakery sendiri, spill dong apa sih nama bakerynya? Bakerynya Sabita. Ya. Nih teman-teman ya, Sabita yang bakery Sabita. Insya Allah nanti suatu saat mudah-mudahan sampai di Bekasi. Masya Allah. Sementara ini berapa cabang? 8. Masya Allah. Tuh luar biasa, ya, luar biasa. Dan, kalau mau ngomongin tentang sampai ke 8-nya, kalau dibilang udah hampir 19 tahun ya. Orang bilang kok telat amat gitu. Yang lain mungkin udah ini, tapi ya perjalanannya kita tuh emak-emak ya, nambah cabang, nambah anak ya. Dengan segala kerewahannya. Masya Allah, tapi keren, mama keren ya. Akhirnya Allah itu kayak nggak mungkin gitu. Mama kok mimpinya besar gitu kan. Tapi Allah datangkan orang-orang baik, orang-orang yang bisa membantu, yang mimpinya nanti ada di setiap kabupaten itu sepertinya mulai Allah bukakan gitu. Masya Allah. Jadi muslimah nggak boleh punya cita-cita, nggak mungkin gitu ya, punya sebuah mimpi kayaknya nggak mungkin, nggak ada gitu ya. Saya membuktikan sendiri, saya nggak punya ilmu bisnis, saya nggak punya skill yang memang dibutuhkan sebagai pengusaha waktu itu, tapi karena punya mimpi, punya niat gitu, Allah tuh punya segalanya gitu. Punya cara yang akhirnya kita Allah sampaikan pada level itu. Berarti dimulai dari ketidaksukaan ya, kalau bisa dibilang gitu nggak suka gitu. Nggak suka karena saudara kan laki-laki semua tuh. Masya Allah. Nggak biasa masak. Jadi nggak pernah tuh masak, bikin. Nggak. Oh tadinya gitu? Nggak bisa. Gitu ya. Masya Allah, menarik loh. Tapi karena ya the power of kepepet ya. Kepepet itu yang. Waktu itu kepepet gitu awal Satri. Ya udah kamu tekunin itu. Kamu bikin sus ya. Di support Satri itu ya? Ya selalu ketika lemah. Masya itu Allah. Udah. Jadi rindu dengan beliau ya. Apalagi. Jadi beliau selalu menekankan bahwa kamu harus menekuni sesuatu yang suatu saat itu akan bermanfaat untuk orang lain. Karena memang nggak enak banget ketika merasa kita itu nggak punya sesuatu apa ya yang bisa kita bagi sama orang lain gitu. Itu rasanya nggak enak banget. Maka ketika menemukan jalan perjuangan halal bakery itu seperti ini mungkin hikmahnya dulu Satri meminta untuk saya ada di sini. Berarti Mbak Fitri, kalau bisa dibilang ya, memulainya Mbak Fitri di sampai hari ini Sabita Bakery itu sudah sampai 8 cabang ya, dan ditambah lagi belum lama ya ada soto tadi ya. Itu saya kebayang deh perjuangan awalnya itu kan, karena kita tahu ya namanya merintis kan nggak ada yang langsung besar gitu kan, apalagi sampai 8 cabang, kebayang itu rintangannya seapa itu saya juga kebayang gitu kan. Cuman apa sih yang mendasari Mbak Fitri, karena hari ini judul kita itu kan bincang muslimah bersama LBC, muslimah yuk scale up bakatmu gitu kan. Apa itu udah bakat? Kalau Mbak Fitri bilang tadi sebenarnya nggak ada kesukaan gitu kan. Tapi apa itu namanya? Karena katanya sih ya potensi itu pada diri setiap orang tuh ada gitu loh. Nah itu bagaimana Mbak Fitri kalau bicara tentang bakat atau potensi yang akhirnya wanita-wanita muslimah itu bisa mengembangkan, sebenarnya punya loh. Tapi memang beda-beda Mbak Fitri di sini. Ternyata walaupun gini loh, saya dulu nggak suka, tapi ternyata jiwa itu ada gitu. Walaupun akhirnya gitu nggak gitu Mbak Fitri. Sebenarnya lebih kepada karena merasa nggak ada sesuatu yang lebih ya, nggak membuat kita lebih percaya diri gitu di depan Allah nanti. Apa yang mau kita persembahkan? Motivasinya ya, apa yang mau kita persembahkan? Kalau yang mondok mungkin hafidhoh dengan hafalan Qur'annya, ustadzah dengan ilmu untuk disampaikan ke murid-muridnya apa gitu. Yang waktu saya lulusan SMK apa gitu kan, saya sampaikan pasti kamu punya. Allah pasti menciptakannya sebaik-baik bentuk dengan segala potensinya. Wah, gitu. ini berarti pasti Nah, sebenarnya
bukan kepada bakingnya ternyata. Ya, Oh, Allah, baik, Allah bakatnya itu mungkin potensi bukan di bakingnya, tapi lebih kepada akhirnya merasa seneng, merasa puas ketika memberikan sesuatu yang bermanfaat Masya untuk Allah. orang lain gitu. Masya Nah, Allah. jalannya kan ternyata lewat bakery. Oh, iya, Akhirnya betul, betul. bisa merekrut karyawan. Bahkan dulu cita-citanya jadi dokter, Allah nggak kabulkan, tapi saya punya karyawan dokter. Jadi akhirnya Allah arahkan tuh lebih dari apa yang kita mau gitu. Dan kalau muslimah itu ya pasti nggak banget lah kalau muslimah itu nggak mengembangkan diri, Masya diem Allah, gitu Masya kan. Allah, Masya Allah. Pasti Allah tuh kasih sesuatu yang harusnya kita gali, kita maksimalkan ya. Karena dengan begitu kita bisa melakukan banyak hal. Artinya kita punya potensi, tinggal di scale up gitu ya. Tinggal Biasanya mindset. Oh. Kalau kita udah nggak deh kayaknya aku nggak mau. kayaknya aku Nggak bisa deh. Rata-rata gitu. Betul, betul. Mbak Fitri, aku tuh kayaknya nggak bisa, aku tuh gini, aku tuh gitu. Ya kalau ngomongin keterbatasan, biasanya ilmu nggak punya, modal juga nggak punya, gitu kan? Waktu juga nggak punya, orang anaknya kecil-kecil. Masya Allah. Terus keterbatasan komunikasi, karena sejak tahun berapa ya saya udah pakai sadar. Keterbatasan komunikasi dengan Betul, karyawan, betul. dengan relasi, dengan Tapi nggak ada halangan ya. walaupun tergantung kita. Oh. Kita anggap itu Dan sebagai- lancar aja kan kita kalau kita anggap itu sebagai bercadar. kendala, pasti kendala. Tapi Baik. ketika kita lagi-lagi di sini kita tampil untuk ya ini saya muslim, saya muslimah, saya menutup aurat sampai ya belajar seperti ini, ya tinggal kita gitu berkomunikasi dengan baik, ya akhirnya diterima dengan baik. Masya Allah. Mindset kita. luar biasa nih. Masya Allah. Kita nggak lama-lama juga nih karena Mbak Fitri ditungguin pasukannya di belakang mau kembali lagi ke kota Solo ya. Satu nih yang terakhir nih ya, yang mungkin nanti bisa memotivasi teman-teman LBC dimanapun berada ya. Apa sih pentingnya muslimah itu ya untuk menggali potensinya semaksimal mungkin ya? Apa sih sebenarnya pentingnya, urgensinya apa sih? Urgensinya pasti kembalinya ke Allah ya. Masya Allah. Apapun itu kita kembalinya ke Allah ya. Untuk apa sih kita mau buat gaya-gayaan atau mau buat bangga-banggaan kan enggak ya? Pastinya Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Allah sudah memberikan dengan segala modalnya yang luar biasa ini. Allah ingin kita kembali ke hadapan Allah dengan sebuah prestasi. Masya Ya, itu. Allah. Prestasi apa sih mau kita persembahkan di depan Allah? Prestasi apa? Udah itu tanyakan pada diri sendiri. Apakah layak kita udah dengan segala hal yang Allah kasih kita kembali al kadarnya gitu kan? Kita harus membawa sesuatu yang akan kita persembahkan kepada Allah. Ahsanu amal, amalan terbaik yang akan kita persembahkan kepada Allah, prestasi. Itu aja sih, kalau kembalinya ke situ, yang lemes jadi semangat gitu kan, yang Semangat ya saya, merasa Mbak nggak Fitri. mampu jadi dimampukan Allah gitu kan, yang merasa nggak mungkin dimungkinkan Allah. Jadi ayo muslimah, Semangat yang ada di sana. Yang di sana sedang nggak ada lemes. berjuang gitu. Wah, kita harus saling ngecas, Masya Allah, saling ini menyemangati. Mbak Fitri, Masya terima Allah, kasih banyak ya Allah. menyemangati. Terharu saya loh. Allah mah baik. Selalu saya terharu, Masya senang Allah, sekali, bahagia Masya sekali Allah. bisa. Enggak pernah kenal Mbak Fitri, Iya, tapi Masya Masya Allah ya, indah sekali pertemuan hari ini. Masya Masya Allah, Allah. mudah-mudahan Mbak Fitri nanti ke Bekasi lagi, Insya Allah. bisa mampir lagi dan kita bisa Setiap ngobrol sebulan lagi. sekali. Oh, Masya Allah, berarti sebulan sekali nih. Oh enggak, wajib kalau udah ditempel. ya kalau Kalau saya akan sempat ya. menyempatkan diri. Masya Allah. Ya hanya berbagi Masya cerita Allah, aja Masya sih, karena Allah. sebenarnya nggak banyak ilmu juga. Tapi ceritanya kurang Mbak, ini kurang Oke, banget. oke, oke, oke. Iya. Ini kurang Iya. banget karena tadi ya. Ya nanti ada cerita tentang jatuhnya, Nah, terus terpuruknya. bangunnya itu bagaimana? Nah, itu mungkin lagi. Karena orang jatuh iya, tapi bangunnya lagi kadang-kadang sulit. Nah, bagaimana membangun ketika jatuh? Bangun ketika jatuh itu juga Pasti perlu Allah tuh nanti dipelajari. dalam setiap levelnya pasti kita diuji. Masya Allah. Nah itu tuh keren. Itu nggak sabar deh. Insya Allah. Ya. Nggak sabar. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Saya juga Walaupun cuma bersyukur, berapa seneng. menit Masya ya, Allah, tapi ketemu Taino, ngisi podcast, Masya Allah, ya. banget ya. Jadi ini pemirsa ya, teman-teman LBC, alhamdulillah sekali nih. Bagi saya ini rezeki yang tak terduga, yang indah. Karena memang sebelumnya saya kan janjian ya, Iya, di Solo saya saya mau tunggu. kunjungi beliau di Solo di tokonya untuk belajar langsung manajemen pengelolaan toko dan seterusnya. Karena teman-teman tahu saya walaupun di LBC juga ada MKD, Masya Allah. Mom's Kitchen Delicious. Ya jauh banget, Nah, masih itu. jauh banget, masih jauh banget. Setahu saya sebenarnya yang itu. Masih jauh banget. Malah belum tahu Jadi yang LBC LBC. kalau nggak tahu ya. Jadi Oh. sekarang datang udah tahu Dia ceritain MKD. tentang Teh Hidong tentang itu. Diceritain siapa nih? Teh Umi Yus. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Umi juga sehat Barakallah, selalu ya. Umi Yus. Iya, jadi
Jadi apa namanya, yang saya bisa simpulkan ya Mbak Fitri ya, dengan dari obrolan kita hari ini, yang mudah-mudahan juga bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman LBC yang hari ini sedang berjuang, yang sedang memulai bisnis, bahkan mungkin yang sedang jatuh, jangan senyum-senyum yang di situ, yang sedang jatuh mau bangkit itu atau bagaimana memotivasi diri, ini masih awalan sih ya, tapi paling tidak yang saya bisa simpulkan di obrolan kita apa namanya siang hari ini dengan Mbak Fitri adalah bahwasannya setiap diri itu sebenarnya punya bakat, punya potensi. Yang nggak mungkin karena memang itu sudah sunatullah yang Allah berikan kepada kita, khususnya juga seorang muslimah ya. Sebaik-baik bentuk loh. Sebaik-baik bentuk. Allah sebutkan di ayat loh. Berarti memang punya potensi itu gitu. Allah aja sampaikan sebaik-baik bentuk. Masya Allah, sebaik-baik bentuk, sempurna. Kita ada kurang ya, tapi bagaimana kita tinggal menggali dan memaksimalkan apa yang kita Allah titipkan kepada kita. Masya Allah. Dan nggak banget ya kalau muslimah itu nggak apa tadi Mbak Fitri? Muslimah itu lemes, baperan, bahasa Jawanya itu lentruk gitu ya, enggak banget lah, karena di luar sana itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Nah itu kesimpulan langsung dari yang bicara ya. Dan yang selanjutnya adalah saya sangat menarik banget ini yang benar-benar keinget sama saya. Jadi apa yang kita lakukan itu tadi, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuannya, tapi ketika itu bisa bermanfaat, diri kita bisa bermanfaat, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kebahagiaannya sangat luar biasa. Dan itu sebenarnya orang adalah yang bermanfaat itu point of view-nya. Kenapa akhirnya Mbak Fitri itu seneng pastinya dengan susah-susahnya ya, bukan hanya seneng dengan enak-enaknya aja cuannya misalkan, tapi kan dibalik itu ada susahnya. Tapi karena merasa itu bermanfaat buat orang lain, apa yang kita lakukan ada manfaatnya buat orang lain, itu menjadi tujuan ya. Kenapa akhirnya kita mau bersusah-susah payah dan lebih kepada itu ya, reputasi kita di depan Allah, reputasi. Nah itu juga ya, kita di depan Allah. Kembalinya kita ke Allah itu mau dengan amalan soleh apa. Nah hari ini Mbak Fitri memilih dengan bidangnya, saya mungkin yang ada di sana dan teman-teman yang dimanapun berada. Jadi jangan lagi seharusnya ya merasa minder, merasa nggak mampu, insecure, yang nggak mau belajar, nggak bisa ini, nggak bisa itu ya. Karena semua itu bisa belajar, apalagi sekarang media sangat banyak sekali untuk bisa kita pelajari. Dan alhamdulillah salah satunya adalah kita mendatangkan tamu-tamu yang pastinya nanti next ya lebih seru lagi untuk berbagi kepada teman-teman semua. All about beauty sebenarnya, tapi tidak dibatasi ya, tidak dibatasi. Yang penting bagaimana kita berbincang-bincang tentang dunianya muslimah, apapun itu. Keren. Masya Allah. Barakallahu fiik, teman-teman, sekian saja mungkin Mbak Fitri kita sudahi. Ya, saya yang jazakillah khairan katsiran, banyak banget sama Mbak Fitri. Ya, alhamdulillah sekali lagi, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan Mbak Fitri. Amin. Selamat sampai tujuan. Amin. Ya, sampai kota Solo lagi. Insya Allah kita bertemu lagi. Insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا